Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Habis Al-Hoiruli dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin S1. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Agama Islam. Manusia seperti apa dalam cangkir? Biasanya menggambarkan bagaimana manusia berada dalam kehidupan yang sempit dan terbatas, layaknya sebuah cangkir yang memiliki batas ruang. Manusia juga memiliki kecerdasan dalam pengetahuan, kemampuan, dan kehidupannya. Soal yang kedua, menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada risiko? Ya, tentu saja, karena ibadah adalah kewajiban bagi umat Islam. Dan setiap pilihan menjalankan atau meninggalkan pasti ada resikonya, tapi itu akan mendatangkan keberkahan. Jika meninggalkan ibadah bisa menimbulkan resiko berupa dosa atau jauhnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Bahwa kita beribadah bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kewajiban saja, tetapi karena kita membutuhkan rahmat, ampunan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya sebagai tugas yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai kebutuhan hati makhluk yang bergantung padanya. Yang keempat, iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Jawabannya, iman tidak hanya terletak dalam hati, tetapi juga harus tercermin dalam ucapan dan tindakan. Seseorang yang benar-benar beriman akan menunjukkan keimanannya melalui ucapan yang baik dan perilaku selaras dengan ajaran Islam. Selanjutnya, mengapa meninggalkan sholat padahal itu kewajiban sebagai seorang muslim? Salat adalah kewajiban utama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Salat merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, meminta pertolongan, dan mendapatkan bimbingannya. Meninggalkan salat berarti mengabaikan hubungan langsung dengan Allah dan menyanyiakan kesempatan untuk memperoleh pahala, rahmat, dan petunjuk. Sebagian orang meninggalkan sholat karena terlalu sibuk dengan urusan duniawinya. Masing-masing tidak jarang sholat dikesampingkan, bahkan hanya sholat karena sedang butuh atau meminta pertolongan saja. Selanjutnya, begitu banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan, mengapa masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan? Melanggar larangan Allah seringkali terjadi karena dorongan hawa nafsu, kelemahan iman, atau kurangnya memenuhi hasrat duniawinya. Selanjutnya, begitu banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan, mengapa masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan? Melanggar larangan Allah seringkali terjadi karena dorongan hawa nafsu, kelemahan iman, atau kurangnya kesadaran akan konsekuensi dosa. Manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi hasrat duniawinya, yang kadang membuat mereka lalai akan ajaran agama. Padahal Allah memberikan peringatan dan larangan demi kebaikan manusia itu sendiri. Tantangan bagi setiap muslim adalah untuk melawan hawa nafsu tersebut dan menguatkan iman melalui ibadah, zikir, serta pengetahuan yang mendekatkan kepada Allah. Selanjutnya, jelaskan maksud zikrillah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Zikrullah adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dapat dilakukan kapan saja.
di mana saja dan dalam berbagai kondisi, dalam konteks berdiri, duduk, dan berbaring. Makna zikrullah tetap sama, yaitu mengingat Allah. Namun cara dan situasi pelaksanaannya bisa berbeda. Yang pertama, zikrullah dalam kondisi berdiri. Seringkali terkait dengan sholat yang merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Namun selain dalam sholat, seseorang juga bisa berdiri sambil berzikir atau mengingat Allah. Zikrullah dalam kondisi duduk. Duduk adalah posisi yang sering digunakan dalam banyak aktivitas sehari-hari. Dalam keadaan duduk, seseorang bisa lebih fokus dan tenang untuk berzikir. Bahkan dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk sering berzikir ketika duduk, baik itu saat sedang bersantai, mengobrol, atau belajar. Yang ketiga, zikrullah dalam kondisi berbaring. Berbaring juga menjadi salah satu posisi yang disarankan dalam Islam untuk berzikir. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Imran disebutkan tentang orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kondisi berbaring memberi kesempatan kepada seseorang untuk merenung, bersyukur, dan mengingat Allah saat merasa tenang, seperti sebelum tidur atau ketika bangun tidur. Kesimpulannya adalah, maksud dari zikrullah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring adalah bahwa dalam setiap posisi atau keadaan tubuh, seseorang dianjurkan untuk selalu mengingat Allah. Tentu zikir ini tidak hanya terbatas pada pengucapan kalimat tasbih, tetapi juga bisa berupa perenungan dalam hati dan pikiran tentang kebesaran Allah. Keadaan tubuh yang berbeda memberikan kesempatan untuk lebih mendalami hubungan dengan Allah dalam berbagai situasi hidup. Demikian jawaban UTS PAI saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.